Bunda sekalian, di kesempatan kali ini Bunda Arum ingin berbagi resep tentang pembuatan kue bolu no oven ya, atau dikukus. Jadi bahan-bahannya sangat ekonomis dan mudah dicari, juga mudah terjangkau. Jadi yang pertama ada minyak goreng 2 sendok makan minyak goreng. Ini minyak goreng ya. Terus yang kedua ada gula pasir 8 sendok makan gula pasir biasa. Terus nanti di sini juga ada telur, ada 4 butir telur. Terus telurnya harus suhu ruang ya, jangan yang dari kulkas. Kemudian di sini juga ada pewarna hijau muda. Karena nanti Bunda Arum mau kasih warnanya agak kehijauan sedikit. Terus nanti sini ada vanili bubuk, satu buah vanili bubuk. Terus ini ada baking powder, setengah sendok teh baking powder, terus ditaburin dikit baking soda. Terus nanti di sini ada SP, 1 sendok makan SP. Kemudian ada setengah sendok teh garam ya. Oke. Ini sudah. Kemudian di sini juga ada tepung terigu. Tepung terigunya terserah pakai apa aja, tapi kalau yang mau bagus itu pakai tepung segitiga biru karena mengembangnya lebih pas. Jadi tepungnya itu 12 sendok makan ya. Oke. Jadi takarannya dalam 1 butir telur itu ada 3 sendok makan tepung terigu. Oke. Kemudian kita siapkan wadah ya Bun. Kita siapkan wadah, kemudian mixer. Kita siapkan mixer juga. Lalu lalu kita pecahkan telurnya. Oke, telurnya semua aja ya. Kuning sama putihnya semua kita pakai di sini. Oke. Nah, jadi diingat kalau kita bikin bolu itu biar mengembangnya pas, harus telurnya suhu ruang ya, jangan yang habis dalam freezer atau dari kulkas. Karena nanti kuenya bisa bantet. Nah, di situ nanti yang menyebabkan kue-kue kalau kita bikin kue bolu itu bisa bantet. Jadi sebenarnya bikin kue bolu itu mudah ya, jadi nggak perlu kita harus punya oven, pakai panci biasa juga boleh, atau pakai presto juga boleh. Yang penting baking pan juga bisa. Yang penting dalam proses pengolahan ini yang harus benar ya. Jadi nggak perlu mewah, nggak perlu mahal, hanya cukup dengan ekonomis dan terjangkau. Mudah-mudahan semuanya bisa menciptakan kue bolu yang lezat dan higienis tentunya. Oke, sini kita masukkan 4 butir telur tadi, kemudian kita masukkan gula pasirnya. Semua gula pasirnya kita masukkan ya. Masukkan gula pasirnya. Nanti kalau mau dikasih varian rasa yang lain boleh, tapi karena Bunda Arum ini mau bikin original aja ya. Nanti kalau mau dikasih varian boleh ya. Nah, jadi 8 sendok gula pasir. Jadi dalam 1 telur itu cukup 2 sendok gula pasir. Tapi kalau mau manis boleh dikasih semuanya ya. Oke. Sini kita mixer ya. Pakai tegangan tinggi ya. Kita matikan sebentar. Kalau udah berbusa begini, kita matikan sebentar, lalu kita masukkan ini ya. Masukkan vanili bubuknya. Tapi syaratnya harus dia mengembang dulu ya. Nunggu agak mengembang dan berbusa baru kita masukkan vanilinya. Kemudian kita masukkan SP tadi, kemudian si garam, sama baking soda dan baking powdernya. Oke, nanti kalau pewarnanya nanti ya, setelah kita masukkan tepung baru pewarna. Oke, nah lalu kita mix lagi. Kita mixernya sampai dia mengembang dan berjejak ya. Saya rasa ini udah cukup. Teksturnya udah berjejak dan dia mengembang sempurna. Oke, kita matikan. Kita matikan mixernya. Tuh. Ini udah berjejak ya. Baru kita masukkan dari si minyak gorengnya. Ini minyak gorengnya ya, kita masukkan semua. Nah, minyak gorengnya oke. Jadi di sini nggak pakai ini ya, nggak ribet ya. Jadi nggak pakai margarin atau mentega atau buttercream, nggak perlu ya.
Baru kita masukkan sedikit-sedikit tepung ya. Tapi ini tadi sebelumnya sudah Bunda Arum sangrai ya. Jadi biar tepungnya agak halus. Jadi sedikit-sedikit aja ya Bunda ya. Sedikit-sedikit, terus nanti kita aduk. Tapi nggak usah di mix ya. Kita aduk aja pakai adonan mixernya kayak gini. Kita aduk merata, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi pengadukannya kalau kita masukkan tepung itu agak pelan-pelan ya Bunda ya. Karena kalau kita pakai tegangan tinggi, nanti dia bisa bantet. Nah, disitulah yang banyak terjadi kesalahan kalau kita lagi bikin kue bolu ya. Jadi waktu kita masukkan tepung itu nggak perlu kita mix lagi, cuman kita taburkan sedikit-sedikit, baru kita aduk merata. Oke. Sebenarnya kalau kita paham tekniknya dalam pembuatan kue bolu itu nggak ribet ya Bun ya, nggak ribet. Cuman kita harus paham apa namanya itu tahap-tahapan pembuatannya ya. Jadi tahapan pembuatannya itu harus benar-benar dipahami. Jadi sebenarnya gampang Bunda, nggak perlu kita pakai oven pun kita bisa bikin kue bolu yang menarik dan nikmat tentunya ya. Bikin buat anak ulang tahun juga boleh. Jadi yang dikukus itu juga nggak apa namanya juga bagus gitu maksudnya. Jadi nggak perlu kita kalau nggak merasa karena nggak ada oven terus kita nggak mau mencoba buat ya. Oke, kita masukkan lagi, aduk lagi merata kayak gini aja tuh, kayak gini aja ya Bunda ya. Peralatan juga nggak banyak ya, nggak pakai spatula. Kalau Bunda Arum sih nggak mau pakai, nggak ribet-ribet sih orangnya ya. Simple juga, simple in the time, terus simple karena Bunda Arum juga ada beberapa kegiatan lainnya di samping hobi ini. Jadi Bunda Arum nggak mau ribet-ribet ya, nggak usah pakai bahan-bahan ribet. Jadi kalau nanti bersihkannya jadi gampang. Karena kan kalau kita buat-buat sesuatu itu yang males Bunda semuanya ya, yang males itu ketika membersihkan perlengkapan ini ya. Pasti itu ya Bun ya. Nah, karena Bunda Arum termasuk salah satu orang yang suka sedikit berserakan kalau bikin sesuatu. Jadi Bunda Arum meminimalisir pemakaian bahan-bahan atau barang-barang yang sekiranya bikin membuat jadi terbebani nantinya. Jadi simple aja, kita pakai mixernya aja gitu. Nggak usah pakai sendok banyak-banyak, nggak usah pakai mangkuk yang banyak-banyak juga atau spatula atau lain sebagainya ya. Jadi dibuat santai, dibuat simple enjoy ya. Sambil buat kue sambil enjoy aja, oke? Tuh, gampang aja. Jadi ngaduknya agak perlahan tapi pasti asik, tapi pasti. Oke. Tuh. Gak usah takut bantet ya, yang bikin kita nggak bantet itu yang penting ngaduknya rata tuh. Kalau benar suka puter-puter kayak gini. Oke, ngaduknya rata dan nggak dimix dalam tegangan tinggi. Jadi mixernya nggak usah dihidupin lagi Bunda, cuman kita aja yang gerak-gerak asik. Oke, nah baru di sini kalau udah tercampur rata, baru kita masukkan si pewarnanya. Oke, kalau Bunda Arum sukanya pakai kepo, koi. Ini kalau Bunda Arum mau pakainya cukup 4 tetes. Oke. Karena ini hijau muda. Bunda Arum paling suka yang sesuatu yang berwarna hijau, bernuansa bernuansa minimalis. Oke, minimalis kue kok dibilang minimalis ya guys. Bernuansa aroma warna surga. Itu lebih bagus kelihatannya, oke? Dan lebih menarik tentunya. Tuh, kayak gini aja. Warnanya pun nggak usah terlalu mencolok. Kalau suka yang hijau tua boleh pakai yang hijau tua. Kalau Bunda Arum sih nggak suka juga yang terlalu ini. Karena Bunda Arum sukanya agak hijau-hijau muda, hijau-hijau lumut gitu. Kayaknya bagus kalau dicampurkan sama kue. Oke. Tuh, gini aja. Nah, kalau mau warnanya di dalamnya selang-seling, ngaduknya nggak usah rata. Jadi ngaduk
apa namanya, dari si pewarna ini tadi nggak perlu rata, jadi dalamnya bisa selang-seling warna hijaunya. Tapi kalau mau rata kayak Bunda Arum ya kita aduk aja rata semuanya ya. Oke, setelah dibersihkan kayak ini, oh sorry. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. Ini Bunda Arum pakai loyang yang ukuran 24 ya. Oke, ini jadi cukup nih 24. Sebelumnya Bunda Arum olesin margarin, sedikit margarin, kemudian ditaburin tepung. Nah, apa tepung si tepung ini dikasih sedikit jadi biar enggak lengket. Oke, dan ada rasa crispy-crispy-nya nanti kalau udah mateng. Oke, kita masukkan. Tuh, kita masukkan ya. Simple kan? Biasanya sih Bunda Arum paling lama sejam udah mateng semuanya. Maksudnya dari pengolahan sampai pengukusan Bunda Arum cukup make 30 menit ya. 30 menit doang. Oke. Perlu lama sih sebenarnya. Jadi di samping Bunda Arum bikin ini, perlu diperhatikan Bunda semuanya. Jadi kukusannya itu udah kita apa namanya, udah kita panaskan terlebih dahulu ya, sampai apa namanya itu airnya mendidih. Oke, airnya mendidih. Oke, ini adalah kue yang cukup simple, sangat simple Bunda. Oke, fix. Ini baru kita kukus. Ini udah Bunda panaskan ya, pancinya udah Bunda panaskan. Nah, ini udah agak hangat. Terus nanti lalu kita masukkan adonan kue bolunya, lalu lalu kita kukus. Oh ya Bunda, kalau Bunda sukanya agak basah nanti kue bolunya, benar-benar karena baru kukus, nanti kasih airnya 1 jarian ya. Tapi kalau Bunda Arum sih kasihnya sedikit aja, sekitar setengah jari juga nggak sampai. Jadi di bawah-bawah pancinya aja, biar nanti kalau kesannya kalau mateng ini, kalau udah mateng nanti di bawahnya itu ada rasa crispy di pinggir-pinggiran kue ini ya. Oke, terus nanti Bunda Arum tutup. Nah, di sini perlu diperhatikan ya Bunda semuanya. Kalau pancinya kita itu sering mengembun, banyak embunannya, boleh kita kasih benang ya, kasih benang di apa tutupnya ini, diikatkan biar nggak netes ke kue bolu. Tapi karena Bunda pakai panci ini, dia ada apa transisi tempat keluarnya uap, jadi nggak perlu ditutup, nanti dia akan nggak netes juga, jadi dia menguap apa adanya, nanti keluar dari pinggiran. Oke Bunda, so kita akan menunggu waktunya. Ini jam 12 lewat 15 menit ya, nanti kita tinggal tunggu 30 menit, kurang lebih 30 menit sih kalau mau agak crispy. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, jadi sini ya kurang 15 menit, nanti jam 1 nanti baru kita angkat. Oke Bunda, ini sudah setengah jam ya, kurang lebih setengah jam, udah menunjukkan 15 menit jam 1, jadi berarti udah mateng ya. Oke, boleh dibuka tuh. Ini apa bentuk aslinya Bunda. Oke. Tuh, ini ya. Langsung kita angkat. Tuh. Coba perhatikan ya, ini ya yang udah mateng. Kemudian kita longgarkan kayak gini biar nggak nempel. Terus lalu saya siapkan loyang atau wadah. Tuh. Kita siapkan kayak gini. Kita bersihkan dulu ya. Nah, kayak gini ya. Oke, lalu kita balik. Tada, tuh. Nah, oke. Karena Bunda Arum sukanya yang agak crispy. Oke, bisa dibalik. Nah, kalau Bunda Arum sukanya dikasih di meja kayak gini, nanti biar gampang dihiasnya ya Bun. Tuh, coba perhatikan di samping-sampingnya. Tuh, ini ya. Tuh. Oke. Ini nanti Bunda Arum diamin dulu, kita diamin dulu biar dia dingin, baru nanti kita kasih topping di atasnya. Oke Bunda. Oke Bunda, ini adalah hasil akhirnya yang udah Bunda Arum kasih apa namanya toppingnya. Cukup pakai seres aja ya, nggak usah banyak-banyak ininya. Ini cuma dikasih seres, harga seresnya pun murah meriah, 5.000 aja. Cuman Bunda Arum kasih varian
kasih varian jadi diselang-seling ya, hitam warna-warni terus hitam warna-warni, jadi kelihatannya agak lezat, terus agak elegan juga, nggak kelihatan murah-murah banget ya. Jadi akumulasi harga dari semua total Bunda Arum bikin ini kira-kira kurang lebih sekitar 16-an ribu aja Bunda ya, cuman 16-an ribu aja ya Bunda, tapi juga disesuaikan di tempat harga di tempat Bunda-Bunda semuanya. Oke, nanti kalau ini Bunda Arum udah nggak sabar ya mau coba bolunya. Oke, kita potong ya Bun. Oke, Bunda Arum mau coba. Oke, Bunda mau coba dikit aja gini. Oke, dan merasa dulu ya nih potongannya ini aus. Oke, kalau di dalamnya mau dilihat ya, di dalamnya wow empuk banget ya Bun, tuh empuk banget, terus ada crispy-crispy-nya juga, kayak di open, kayak dipanggang juga ya Bun. Jadi kuncinya kalau mau kayak dipanggang, airnya cuma sedikit aja, cukup setengah jarian aja. Oke, mau rasain dulu ya. Rasanya lembut, terus manisnya sedang, terus agak legit-legit gitu. Mantul Bunda, tuh lihat. Oke Bunda, cuma oke Bunda, ini adalah hasil akhirnya. Semoga Bunda Arum kalau cuma satu itu kurang ya Bun. Bunda Arum mau nambah lagi, aduh empuk banget tuh kan, lihat. Nah, empuk banget Bun. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda sekalian. Semoga bisa ditiru di rumah. Terus nanti kalau masih masih kurang jelas atau kurang paham, boleh di komen di bawah ini, atau bisa juga dilihat resep nanti di deskripsinya. Oke Bunda, sekiranya ini bermanfaat, bisa diterapkan untuk Bunda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.